Halo Sobat Kesungguhan, bertemu lagi di video kali ini. Kita akan coba untuk membahas tutorial ngepet online. Tapi sebelumnya, seperti biasa, pastikan kalian sudah subscribe dulu channel YouTube Kesungguhan, nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian mendapatkan update terbaru dari kami. Buat kalian masyarakat Indonesia pasti kenal atau familiar dengan istilah ngepet ya. Kita akan tanya ChatGPT dulu pengertian dari ngepet di sini. Ngepet adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk menggambarkan kegiatan mencuri secara tersembunyi dengan menggunakan praktek ilmu hitam. Dan tujuan dari melakukan ngepet ini adalah untuk mengambil uang atau kekayaan dari milik orang lain tanpa izin. Kalian wajib untuk menonton video ini karena di sini kita tidak akan mempelajari bagaimana cara ngepet tradisional atau ngepet konvensional dengan berbagai ritual-ritual di dalamnya ya. Kita bisa lihat ngepet di sini sangat nyeleneh ya. Jadi kalian menjaga sebuah lilin di sini, tapi ini bukanlah ngepet yang akan kita bahas. Kita akan coba untuk membahas ngepet online, memberikan peluang usaha yang bisa kalian lakukan secara online menggunakan modal jaringan internet. Kalau kalian mengetik tutorial ngepet online di Google, kalian akan menemukan pencarian di halaman kos-kosan. Kita akan coba untuk bahas yang bisa kalian lakukan di rumah. Nah, yang pertama, kalian bisa menjadi seorang konten kreator ya, baik itu YouTuber atau blogger atau juga sebagai freelance menulis di platform seperti di Hipwi, Waspada, atau di Detik untuk menciptakan sebuah konten di berbagai platform kemudian dimonetisasi dan kalian akan mendapatkan uang dari hasil konten tersebut. Pola dari konten kreator ini adalah yang pertama, kalian bisa bekerja sama dengan Google AdSense. Nah, di sini mungkin buat kalian yang seorang YouTuber atau blogger pasti familiar dengan yang namanya Google AdSense. Google AdSense itu adalah suatu platform di mana memberikan iklannya pada Google, kemudian Google mencari para konten kreator di platform mereka, dalam hal ini YouTube atau blog-blog, website, kemudian nanti akan ditampilkan seperti ini. Ini adalah contoh dari Google AdSense yang ada di blog ya, yang ada di blog kos-kosan. Pola yang kedua itu adalah sponsorship atau bisa kita sebut sebagai endorsement, di mana para konten kreator itu dia bisa untuk mendapatkan uang dari review atau membahas produk kemudian ditonton atau dibaca oleh para audiensnya, meningkatkan engagement, kemudian ini akan meningkatkan brand dan nanti dia akan dibayar. Nah, yang kedua, main game. Tapi di sini kalian main gamenya secara profesional menghasilkan uang. Tapi ini polanya hampir sama dengan yang tadi konten kreator. Yang namanya streamer gaming itu memang kalian harus tahan live selama berjam-jam memainkan suatu permainan, misalnya Mobile Legends atau PUBG, Valorant, FF dan sebagainya, game-game familiar seperti itu. Setelah kalian melakukan streaming atau live, nanti banyak yang nonton dan kalian mendapatkan uang dari hasil saweran penonton kalian. Atau juga kalian bisa upload di YouTube mendapatkan penghasilan dari Google AdSense. Yang ketiga itu kalian bisa menjadi seorang afiliator. Afiliator itu adalah semacam pola kerjasama ya, di mana nanti misalnya kalian memilih menjual suatu produk atau layanan. Kalian tinggal berperan sebagai marketingnya saja, menampilkan semacam link ya, link yang mengandung skrip yang bisa mengidentifikasi bahwa produk itu dijual atas nama akun kalian. Jadi kalian mendapatkan komisi dari penjualan tersebut. Misalnya kalian bermain dengan Shopee Affiliate atau TikTok Affiliate tanpa modal, kalian tinggal menampilkan produk orang lain ke platform kalian, baik itu dalam bentuk gambar, video, atau link, yang jika orang klik itu kemudian dia akan diarahkan ke produk tersebut, dan jika terjadi pembelian maka kalian akan mendapatkan komisi dari pembelian tersebut sekian persen sesuai dengan kesepakatan. Ini juga kemarin cukup viral ya. Salah satunya adalah sebagai trader saham atau cryptocurrency. Saham ini adalah suatu bukti kepemilikan perusahaan yang bisa kita beli dalam bentuk lot yang kalian akan beli pada platform sekuritas, misalnya Ajaib. Kalian bisa beli saham BCA, saham BNI, saham Sido Muncul, PTBA, dan sebagainya. Sementara kripto ini adalah teknologi blockchain. Pasti kenal dengan yang namanya Bitcoin, Ethereum, BNB, dan sebagainya. Itu adalah kripto. Kalian juga bisa
mengambil untung dari situ. Tapi saran saya untuk menjadi seorang trader saham atau kripto, kalian harus belajar dulu ke ahlinya, buat akun demo dan pelajari terlebih dahulu. Jangan gegabah dan apalagi FOMO atau ketakutan untuk tidak mengikuti sesuatu yang sedang tren seperti itu. Kalian bisa menjadi seorang dropshipper atau reseller. Perbedaan antara dropshipper dan reseller itu terletak pada stoknya ya. Kalau dropshipper itu kalian tidak wajib stok barang di gudang kalian. Sementara kalau reseller itu kalian wajib membeli stok barang di gudang untuk dijual kembali. Buat kalian yang tidak ada modal itu lebih cocok seorang dropshipper karena kalian tinggal memasarkan punya orang dan kalian mendapatkan keuntungan dari margin antara pembelian dan penjualan. Yang keenam ini sebenarnya hampir sama dengan yang tadi ya, content creator, influencer itu adalah seseorang yang memiliki pengaruh, bisa menginfluence para pengikutnya, baik itu di TikTok, di YouTube, di Instagram, dan sebagainya. Dan jika sudah memiliki pengikut yang banyak, maka apapun yang kalian jual itu pasti akan sedikit banyaknya akan laku dan dibeli oleh para pengikut kalian. Tapi di sini saya sarankan kalian menjual sesuatu yang benar-benar bermanfaat dan dibutuhkan oleh banyak orang ya, sebagai admin medsos. Karena banyak sekarang para selebriti yang memiliki akun medsos tidak bisa menghandle akun-akun mereka dan kawan-kawannya itu mereka memiliki tim khusus untuk mengelola akun media sosial mereka seperti Instagram, YouTube, apalagi YouTube ya, terus Facebook, Twitter, dan sebagainya. Data entry. Ini adalah profesi yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia. Ini kerjanya mengetik, melakukan transkrip, merekam suara, intinya memasukkan data-data yang diperlukan ke dalam sebuah database. Yang kesembilan, kalian juga bisa menjual, membuka toko thrift atau toko barang-barang bekas yang layak pakai. Kalian bisa buka toko baik itu secara konvensional, toko fisik, atau kalian buka lapak di media sosial atau buat e-commerce kalian sendiri. Yang ke-10, kalian bisa menjadi konsultan SEO ya. SEO itu adalah kependekan dari Search Engine Optimization, di mana ini adalah suatu teknik yang membantu para pemilik brand perusahaan supaya bisa membuat website mereka itu bersaing pada mesin pencari. Dan ini adalah beberapa contoh tutorial ngepet online lainnya ya. Ada banyak sekali peluang-peluang bisnis, termasuk di sini yang paling saya rekomendasikan mungkin adalah live streaming TikTok. Jadi kalian bisa mengambil suatu konsep yang anti mainstream, tapi jangan yang seperti mandi lumpur itu ya. Kalian bisa live dengan kegiatan sehari-hari kalian, tapi kegiatannya harus benar-benar unik dan bisa dinikmati untuk ditonton secara berulang seperti itu. Misalnya kalian tugasnya memotong tembakau, jadi kalian bisa live streaming sambil memotong tembakau dan berinteraksi dengan penonton kalian. Kalian akan mengharapkan mereka untuk menyawer, memberikan koin, dan nanti bisa kalian cairkan dalam bentuk uang seperti itu. Atau kalian juga bisa kalau yang hobi entertainment bisa cover lagu atau dubbing video-video lucu. Buat kalian yang punya kemampuan untuk mendubbing video seperti Minang Kocak itu juga bisa menjadi peluang bisnis yang potensial ya. Jadi makelar properti, makelar otomotif, dan sebagainya itu juga menguntungkan. Tapi pekerjaan ini cocok buat kalian yang ekstrovert dan mungkin memiliki koneksi yang luas ya, supaya nanti lebih cepat untuk melakukan follow up dan finishingnya. Nah, kita akan tanya lagi untuk ChatGPT, apa saja sih peluang bisnis tidak banyak orang tahu. Nah, kita akan coba tanya dia. Ini yang pertama, print on demand atau POD. POD ini memungkinkan kalian untuk mendesain atau membuat produk sesuai dengan permintaan klien. Yang kedua, kalian bisa membuat buku online, electronic book, dan menerbitkannya di berbagai platform. Ada banyak platform yang menyediakan penjualan e-book ini. Nanti kalian akan mendapatkan komisi dari setiap e-book yang laku dibeli oleh pelanggan. Terus ini e-commerce, ini saya rasa sudah cukup umum ya. Terus untuk ini ada kursus online buat kemampuan khusus. Misalnya jika kalian punya kemampuan di bidang renang, tari, atau olahraga-olahraga unik yang mungkin memiliki target atau segmentasi khusus, kalian bisa langsung gelar kursus online. Ini juga tadi sudah kita bahas jasa media sosial. Nah, ini juga bisa kalian lakukan, kalian ciptakan platform peminjaman barang. Perlu untuk dibeli, tapi
penting sekali dipakai sekali seperti itu, dan itu bisa jadi bisnis rental barang yang prospektif untuk dicoba seperti itu. Nah, demikian ya tutorial ngepet online. Buat kalian yang mungkin sedikit kecewa dengan isi dari video ini karena tidak ada ngepet-ngepetnya, saran saya jangan melakukan ngepet karena ngepet itu haram dan tidak direkomendasikan karena memiliki risiko yang tinggi. Itu ketika kalian menggunakan ilmu hitam, kalian pasti akan mendapatkan risiko di kemudian hari. Pasti ada tumbal yang harus dikorbankan seperti itu. Dan jika salah langkah, kalian juga bisa untuk mendapatkan amukan massa jika ketahuan, dan kalian mungkin juga secara agama tidak akan diterima ibadahnya sebelum kalian tobat. Ini dalam versi Islam ya, seperti itu. Nah, buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, dan share video ini supaya teman-temanmu juga bisa ngepet online secara halal. Terima kasih.